Pagi, halo, perkenalkan nama saya Fikri Royhan. Saya mahasiswa ilmu komunikasi. Di sini saya membahas tentang krisis legitimasi pemerintahan Prabowo dan gerakan Indonesia Gelap. Dalam beberapa waktu terakhir, kita menyaksikan aksi demonstrasi mahasiswa bertajuk Indonesia Gelap yang berlangsung di beberapa daerah. Aksi ini bukan sekedar unjuk rasa, tetapi menjadi simbol kekecewaan publik, terutama generasi muda terhadap arah kebijakan pemerintahan Prabowo Subianto. Salah satu pemicunya adalah pemangkasan anggaran di sektor strategis, seperti pendidikan dan kesehatan. Kebijakan ini dipersepsikan bukan hanya sebuah langkah efisiensi, tetapi sebagai ancaman langsung terhadap masa depan masyarakat. Tidak mengherankan jika kemudian muncul penilaian dari kalangan akademisi bahwa situasi ini mengarah kepada krisis legitimasi, yakni menurunnya kepercayaan ke publik kepada pemerintahan. Untuk memahami fenomena ini, kita bisa menggunakan Group Adjustment Theory yang dikemukakan oleh Stockdale. Teori ini menekankan bahwa keberhasilan sebuah kelompok tidak semata-mata ditentukan oleh pemimpin, tetapi oleh kualitas proses sosial di dalam kelompok itu sendiri. Dalam konteks gerakan Indonesia Gelap, capaian mahasiswa dapat dilihat bagaimana mereka membangun tujuan bersama, solidaritas, dan partisipasi kolektif. Pertama, kejelasan tujuan dan framing isu. Gerakan ini memiliki fokus yang relatif jelas, yaitu menolak kebijakan efisiensi anggaran yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat. Isu tersebut dibingkai sebagai persoalan moral efisiensi yang mengorbankan pendidikan dan kesehatan. Framing ini menciptakan makna bersama yang mudah dipahami dan mampu menyatukan mahasiswa lintas daerah. Yang kedua, pola interaksi dan solidaritas. Rasa muak gerakan Indonesia Gelap tidak bergantung pada satu tokoh sentral. Ia bergerak melalui jejaring mahasiswa yang horizontal. Pola ini meningkatkan rasa memiliki dan partisipasi, meskipun di sisi lain menyulitkan koordinasi jangka panjang dan perumusan strategi yang lebih terarah. Ketiga, emosi kolektif. Rasa muak dan kekecewaan terhadap pemerintah menjadi bahan bakar utama gerakan ini. Emosi semacam ini terbukti efektif mendorong keterlibatan dan solidaritas. Namun, emosi juga bersifat ambivalen. Ia bisa memperkuatkan gerakan dalam jangka pendek, tetapi beresiko mengaburkan pertimbangan rasional. Disinilah muncul di sisi lain yang perlu dikritisi, yaitu potensi corrupting. Kohesi yang tinggi dapat menciptakan ilusi seolah semua anggota sepakat tanpa ruang perbedaan. Isu yang kompleks disederhanakan secara hitam putih dan kritik internal berpotensi dianggap menjadi bentuk ketidaksolidan. Sebagai penutup, gerakan Indonesia Gelap menunjukkan bahwa capaian kolektif mahasiswa dalam merespon kebijakan publik. Namun agar gerakan semacam ini tidak berhenti pada ledakan emosi sesaat, diperlukan ruang refleksi kritis, keberagaman pandangan, dan strategi yang lebih matang. Di sanalah tantangan terbesar gerakan mahasiswa hari ini. Sekian dari saya, terima kasih.